Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 14 Februari 2023. Happy Valentine Day. Sarangeo. Hari penuh cinta kasih dan penuh berkat dari Tuhan. Kita diajak untuk berbagi cinta kasih dan berbagi berkat dalam kehidupan. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Cyrillus, seorang petapa, dan Santo Methodius, uskup. Cyrillus dan Methodius adalah dua bersaudara yang mengabdikan diri untuk mewartakan kabar sukacita menuju kepada bangsa-bangsa Slavia. Cyrillus lahir pada tahun 827 di Tesalonika, Yunani. Ia bersama dengan Methodius diutus untuk menjadi misionaris di Moravia, Bohemia, dan Bulgaria. Mereka meninggalkan negeri asal mereka, bahasa serta budaya mereka demi cinta kepada Yesus. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Cyrillus dan Methodius menciptakan Ajat Slavia. Mereka menerjemahkan kitab suci dan liturgi gereja ke dalam bahasa Slavia. Oleh karena jasa mereka, rakyat dapat menerima ajaran Kristiani dalam bahasa yang mereka mengerti. Pada waktu itu, sebagian orang dalam gereja tidak setuju dengan penggunaan bahasa setempat dalam liturgi gereja. Mereka mengkritik dan mengecam Cyrillus dan Methodius. Kedua bersaudara ini dipanggil ke Roma untuk menghadap Bapa Suci. Mendengar penjelasan dari Cyrillus dan Methodius, Paus Adrianus II kagum dan justru malah berterima kasih kepada kedua bersaudara ini. Bapa Suci menyetujui cara-cara yang mereka gunakan dalam mewartakan iman dan bahkan mengangkat kedua bersaudara ini menjadi uskup. Sayangnya, Cyrillus sang pertapa wafat sebelum ia ditabiskan menjadi uskup. Sementara Methodius ditabiskan menjadi uskup dan kembali ke bangsa-bangsa Slavia untuk melanjutkan karyanya selama 15 tahun sebelum akhirnya wafat pada tanggal 6 April tahun 885. Cyrillus wafat pada 14 Februari tahun 869. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidaklah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu
Saya menyaksikan sebuah pertunjukan yang biasa tiap Imlek pasti ada seni pertunjukan ini, yakni seni merubah wajah atau disebut Bianlian. Seorang akrobator yang tiba-tiba tanpa diketahui penonton bisa mengubah topeng yang dikenakannya dan sontak membuat para penonton bertepuk tangan. Namun saudara-saudari, karena dulu saya pernah belajar ilmu sulap, saya jadi mengerti dan tahu bagaimana trik atau cara mengubah topeng itu. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang para murid yang gagal paham akan pengajaran Yesus. Suatu hari, para murid bersama-sama Yesus di tengah danau dan mereka lupa bawa roti. Kemudian Yesus bersabda, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Para murid mengira Yesus sedang menyindir, mengkritik mereka karena mereka tidak bawa roti. Yesus tidak bermaksud mengkritik mereka soal roti yang tidak mereka bawa. Pengajaran Yesus dimaksudkan agar para murid hati-hati terhadap ragi, yakni sesuatu yang membuat adonan menjadi berkembang akibat fermentasi. Ragi orang Farisi adalah kemunafikan yang bisa juga berkembang di antara para murid. Sedangkan ragi Herodes adalah ketamakan, yakni keinginan yang tidak teratur akan nafsu dunia yang juga bisa menghantui para murid. Yesus tidak mengkritik mereka karena gak bawa roti. Namun Yesus ingin mengkritik sikap para murid yang belum juga mengerti dan meragukan Yesus. Maka ia mengingatkan akan mukjizat penggandaan roti untuk 5.000 orang yang sisa 12 bakul penuh. Dan mukjizat penggandaan roti untuk 4.000 orang dengan sisa 7 bakul penuh. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, terkadang kita salah paham akan kehendak Tuhan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dan di luar kehendak kita, kita merasa Tuhan mencobai kita. Termasuk pengalaman pandemi ini, kerap kita pandang sebagai cobaan dari Tuhan. Bercermin dari firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk jangan salah paham. Sebab Tuhan tidak mencobai siapapun. Setiap tantangan dan rupa-rupa kesulitan yang kita alami adalah pembelajaran dalam hidup. Allah senantiasa menyertai dan mengaruniakan yang terbaik dalam hidup kita. Berjaga-jaga dan berwaspada terhadap ragi kemunafikan dan ketamakan mengajak kita untuk tampil apa adanya, tidak mengenakan topeng-topeng di hadapan Tuhan, melainkan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang sepenuhnya percaya dan mengandalkan Allah. Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.